Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Hamidan wa musallin wa musallim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang mudah-mudahan selalu memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini semua atas berkat rahmat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan selalu kita diberikan nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan selalu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah, amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita panjatkan salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya, yang mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil kiamah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang sifat dari 6 sifat yang mulia, yaitu sifat yang ketiga, ilmu ma'az zikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud dan tujuan ilmu ma'azikir mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita, serta dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kefahaman dalam agama. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Muawiyah radhiyallahu an. Al-Abwab al-Mutakhabah min Mishkat al-Mashabih halaman 69. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, At-Targhib wa Targhib 94. Masallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Zar radhiyallahu an, "Wahai Abu Zar," kata Rasulullah SAW, "sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan 100 rakaat." Masya Allah. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Abu Zar radhiyallahu an. Kemudian keuntungan yang zikir. Nabi SAW bersabda, "Masalul lazi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu an. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Masyaallah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurukum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, di sini ilmu terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu fadail, yaitu keutamaan-keutamaan dari amal. Yang kedua ada ilmu masail, yaitu ilmu fikih. Nah, cara mendapatkan hakikat ilmu fadail yaitu pertama, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu fadail tentang keutamaan amal. Latihan mendapatkan ilmu fadail dengan cara pertama, memperbanyak duduk dalam halaqah taklim fadail, mengajak orang untuk duduk dalam halaqah taklim fadail, terus menghadirkan fadilah atau keuntungan
dari setiap amal dalam setiap beramal, Masya Allah. Jadi menghadirkan fadilahnya ya kan, keuntungan dari amal itu. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hajat, perasaan butuh kepada ilmu fadhoil, diberikan hakikatnya ilmu fadhoil ini, Masya Allah. Kemudian cara mendapatkan hakikat dari ilmu masail, selalu dakwahkan pentingnya ilmu masail, yaitu kemudian latihan mendapatkan ilmu masail, yaitu dengan cara sering duduk dalam halaqah taklim masail, kemudian selalu bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan masalah agama. Kemudian kita harus sering ya kan, ziarah silaturahmi, berkunjung kepada ulama, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberi hajat perasaan butuh kepada ilmu masail. Kemudian cara mendapatkan hakikat zikir, selalu dakwahkan pentingnya zikir. Nah, selalu pentingkan dakwahnya, pentingnya zikir nih kan. Latihan zikir dengan cara istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, berzikir tasbihat tiap pagi dan petang ya, habis pada subuh, pada asar kan, nggak ada sholat sunnah lagi itu kan, nggak ada sholat sunnah. Nah, kita istiqomah tuh baca tasbihat ya kan, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sekurang-kurangnya 100 kali, sambil berusaha menghadirkan ya kan kebesaran Allah dalam hati. Nah, kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, boleh macam-macam ya kan, banyak selawat macamnya. Nah, ini sekurang-kurangnya 100 kali, sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besar jasa dan pengorbanan Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu 100 kali. Atau astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu istighfar kepada Allah sekurang-kurangnya 100 kali, sambil menghadirkan perasaan dalam hati betapa banyak dosa-dosa kita dan betapa Allah Maha Pengampunnya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengamalkan doa-doa masnunah dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nah, doa-doa masnunah itu doa-doa makan ya kan, doa minum. Nah, Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar, doa makan, doa masuk kamar mandi ya kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its, doa keluar mandi. Ghufranaka, nah, ya kan. Jangan lupa juga ya kan, masuk kaki kiri kalau kamar mandi, keluar kaki kanan. Masya Allah. Banyak doa masnunah ya kan. Doa ketika perjalanan ya kan, kita berjalan naik kendaraan ya kan. Alhamdulillah subhanallah syukrona haja wa ma kunna lahu muqrorina wa ala rabbina ya lamun qalibun ya. Macamnya banyak. Doa masnunah, doa sunnah tuh. Berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberi hajat, perasaan butuh kepada zikir. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kita telah membahas dari 3 dari 6 sifat yang mulia agar kita ini dapat kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, insya Allah kita akan sambung lagi dengan sifat yang keempat, yaitu dari ikramul muslimin, insya Allah. Nah, mudah-mudahan semua ini ada berkahnya, ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.